Peraturan Menteri LHK di atas disebutkan indeks standar pencemaran udara yang disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu. Nilai ISPU ini didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara yang menyebabkan kualitas udara memburuk sendiri menurut PP nomor 41 tahun 1999 adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Dampak mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Udara ambien sendiri adalah udara bebas dekat permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan serta mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, juga unsur lingkungan hidup lainnya. Parameter ISPU saat ini terdiri dari 7 parameter meliputi partikulat PM10, partikulat PM2.5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan hidrokarbon. Berikut ini adalah gambar dari ISPU kategori-kategorinya. Ada kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Berikut ini adalah rumus yang kami gunakan pada praktikum penentuan kualitas mutu udara. Berikut ini adalah penjelasan dari rumus penentuan kualitas mutu udara yang kami gunakan. Pada program ini terdapat jumlah total IA, IB, dan hasil sama dengan 0, di mana ini dapat menampung bilangan desimal. Kemudian ada area XA, XB, dan XX yang berisi 1. Nah, di sini ada out program di mana kita bisa memasukkan nilai ISPO baris atas, yaitu di scene A, kemudian di scene B, dan di sini pencarian hasil dari IA kurang IB. Kemudian di sini terdapat peruangan for untuk menyebutkan data batas atas, batas bawah, dan juga ambien nyata. Di mana ini hanya bisa menerima satu kali inputan, yaitu karena I lebih kecil dari 1 dan I dimulai dari 0. Setelah itu di sini, ketika IA lebih dari 1, nilai ini lebih dari 1, maka akan terjadi proses pencarian total di mana hasil dibagi XA kurang XB kali FX kurang FB ditambah IB. Di sini setelah dia mendapatkan hasil total ini, kemudian dicek kembali di sini. Ketika itu lebih kecil dari 51, maka akan keluar udara yang baik, dan ketika kondisi sesuai dengan ini akan keluar yang ini. Contoh dari ini adalah ketika memasukkan batas atas 10, batas bawah 10, batas atas yang diketahui 10, 12, dan 23, maka total ISPO yang terhitung adalah 10. Nah, outputnya adalah kondisi udara yang di ini adalah baik. Berikut ini adalah hasil dari program yang kami buat. Nilai ISPU. ISPU kategori baik. Tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa yang harus dilakukan? Sangat baik melakukan kegiatan di luar ruangan. ISPU kategori sedang. Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada kondisi ini, setiap orang masih dapat beraktivitas di luar. Adapun kelompok sensitif agar dapat mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. ISPU kategori tidak sehat. Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kelompok sensitif masih boleh melakukan aktivitas di luar, tetapi mengambil rehat lebih sering dan melakukan aktivitas ringan. Amati gejala berupa batuk atau sesak nafas. ISPU kategori tidak sehat. Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Kelompok sensitif, hindari semua aktivitas di luar. Perbanyak aktivitas di dalam ruangan atau lakukan penjadwalan ulang pada waktu yang kualitas udara yang baik. Setiap orang,
Hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Pertimbangkan untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan. ISPU kategori berbahaya. Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Kelompok sensitif agar dapat di dalam ruangan dan hanya melakukan sedikit aktivitas. Setiap orang untuk menghindari semua aktivitas di luar.